Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Search and Rescue hentikan operasi penyelamatan korban di Musola Pondok Pesantren Al-Hozini. Musola Pondok Pesantren Al-Hozini runtuh di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Senin, 29 September 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menemukan 61 jenazah dan 7 body part, masih diselidiki atas nama korban siapa. Selasa, 7 Oktober 2025. Kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh. Kemudian ada 7 body part. Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI yang 7 body part itu merupakan milik siapa, atau mungkin berdiri sendiri, atau mungkin lebih dari 63. Ini semuanya baru perkiraan. Sehingga praktis kalau yang body part itu menurut teknis dari Basarnas tidak bisa disebut jenazah, berarti kita masih ada 2. Tapi kami yakin ya, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan dari Basarnas, yang 2 ini adalah body part 7 yang diketemukan, ya rekan-rekan sekalian. Jadi saya ulangi lagi, alhamdulillah sekarang sudah rata ponpesnya. Kemudian diketemukan 61, ya 61. Berarti masih kurang 2 dari perkiraan korban yang kita sampaikan terdahulu. Namun demikian, saya ulangi lagi, kita menemukan 7 body part. 7 body part. Nanti semua itu kita serahkan DVI yang akan menjelaskan. Sekalian dari Basarnas akan menjelaskan secara teknis dari ilmu-ilmu ke Basarnasan. Mungkin itu pembuka dari saya. Silakan yang pertama dari Dirop Bapak Laksamana Pertama Bramantyo untuk menyampaikan temuan-temuan akhir. Sudah kita dengar bersama bahwa DVI yang ada di sini untuk fase 1 sudah ditutup. Namun demikian dari BNPB tidak akan lepas libat dalam hal ini. BNPB akan terus mendampingi pemerintah provinsi maupun kabupaten sampai dengan selesainya seluruh kegiatan. Jadi untuk kegiatan yang berikutnya ini adalah kami akan masa transisi, artinya bukan transisi menuju transisi darurat, tidak, transisi alih ke pemerintah provinsi. Tapi kami tetap mendampingi Pak Gatot sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus terus mendampingi, kemudian juga mengasesmen bangunan yang ada di sekitaran pesantren ini agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Selain itu juga BNPB akan tetap memberikan segala sumber daya yang ada apabila diperlukan untuk tetap membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami akan terus mendampingi, kami tidak lepas begitu saja hari ini, tapi kami nanti ada masa-masa transisi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari Pak Dirlok maupun Pak DVI. Mungkin ada tambahan dari Pak Kalak BPBD Provinsi, Bapak Gatot, silahkan. Sangat berkomitmen untuk
penanganan proses ini, baik kepada pesantren maupun kepada keluarga korban. Ibu Gubernur selalu memonitor perkembangan kejadian di lapangan maupun di Rumah Sakit Bayangkara. Komitmen pemerintah provinsi tersebut bisa dilihat dari hadirnya kepala OPD, teknis maupun beberapa bidang yang lain untuk melihat baik itu dari struktur bangunan, baik itu penanganan korbannya, baik itu mengikuti proses di DVI. Hingga hari ini kami dari Provinsi Jawa Timur menyediakan layanan yang sebelumnya disiapkan di lokasi pesantren. Mulai kemarin sudah dialihkan sebagian ke area Dinas Kesehatan yang kebetulan bersebelahan dengan DVI. Jadi semalam sudah dilakukan serah terima terkait dengan logistik yang ada di dapur umum yang ada di wilayah pesantren, karena nanti pengelolaannya akan dialihkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo beserta pondok. Lalu yang di Dinas Kesehatan dibuka dapur umum yang dikelola oleh Pemprov Jatim, kebetulan itu dikelola oleh Dinas Sosial. Lalu disiapkan tempat ruang tunggu yang representatif untuk keluarga korban, juga memfasilitasi pemulangan jenazah dan mendampingi para korban hingga diterima oleh keluarga di rumah. Bu Gubernur juga memberikan santunan kepada keluarga korban yang saat itu hadir dan menjemput jenazah. Itu beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Gubernur sebagai bentuk komitmen beliau, dan pastinya dalam proses ke depan tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi di transisi, kami terus ikut terlibat dan pasti minta support dan pendampingan dari teman-teman pusat, baik itu Basarnas, BNPB, ataupun pihak-pihak lain yang bisa mendukung kelancaran proses ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gadot. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim DVI dengan selesainya tahap 1 ini, kemudian Basarnas, kemudian dari Ibu Kepolisian, dari Kodim. Tidak luput mungkin terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Wiji ya, Profesor Muji dari ITS yang kami lihat dari awal sampai akhir tidak lelah-lelahnya mengarahkan operator alat berat, mengarahkan bagaimana cara pembongkaran gedung itu sehingga tidak merusak atau tidak membuat roboh gedung-gedung yang di sampingnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu pelaksanaan evakuasi di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Tapi kami tetap masih akan mendampingi Pak Kalak BPBD di provinsi maupun yang Kalak BPBD Sidoarjo. Anda tidak sendiri, kami akan selalu bersama Anda ya. Ingat, Anda tidak sendiri, kami akan selalu mendampingi pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari media terkait dengan kegiatan hari ini. Cukup jelas ya, sangat jelas. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya rakor ini, saya ucap terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musala Pondok Pesantren Al-Hozini lantai 3 runtuh di Buduran, saat santri sedang melaksanakan salat asar berjemaah. Operasi evakuasi memakan waktu berhari-hari mengevakuasi seluruh material bangunan. Patut diduga ada unsur kelalaian dalam proses konstruksi sehingga menimbulkan banyak korban. Otoritas berwenang tengah peneliti apakah Musala Pondok Pesantren Al-Hozini dilengkap dokumen mendirikan izin bangunan atau tidak. Informasi lebih lanjut hubungi website geotv.com.